Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, shaimin, jamaah tarawih Masjid Majamaah Jum'ah Masjid Ni'matul Ittihad yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tanpa terasa bahkan penuh dengan sukacita dan kegembiraan karena berharap ampunan, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-16. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal ibadah lainnya khususnya di bulan Ramadan ini. Sehingga kita berhak bukan hanya memperoleh ampunan, bukan hanya dibebaskan dari api neraka, bukan hanya dimasukkan ke dalam surga Rayyan, tapi memperoleh apresiasi tertinggi, yaitu bertemu dengan Allah, diperkenankan melihat wajah Allah Subhanallah, dan diberi ucapan selamat oleh Allah, salamun qaulan mir rabbil rahim. Dan ini adalah janji yang benar dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lis-shaimi farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat berbuka, terutama saat berbuka setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, di mana puasanya kita laksanakan karena Allah, puasanya kita laksanakan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Maka pada hari ketika diperkenankan kita berbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kegembiraan luar biasa yang tidak bisa ditandingi dengan kegembiraan apapun. Yang kedua, kita nanti di akhirat, apabila puasa yang kita lakukan karena Allah, apabila puasa yang kita lakukan sesuai dengan puasanya Rasulullah,
Maka nanti di akhiratnya Allah akan menemui kita, menemui orang yang berpuasa, memberikan kesempatan melihat wajahnya yang mulia dan menerima ucapan selamat dari Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung ini. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang cukup panjang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebut Ramadan sebagai junnah, wasyamu junnah. Dan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah menyebut puasa adalah benteng bagi orang yang beriman. Wa huwa hisnun min husunil mu'min. Hadirin kaum muslimin, apabila kita mendengar kata benteng disebut orang, maka asosiasi kita tertuju kepada suatu bangunan yang kokoh, yang kuat, yang didesain sedemikian rupa, yang berfungsi untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya, untuk melindungi para penghuninya dari kejahatan musuh yang berambisi untuk menguasai, bahkan untuk membinasakan dan menghancurkan. Nah, itu benteng. Nah, Rasulullah menyebut puasa sebagai benteng karena puasa berfungsi seperti itu. Melindungi orang yang berpuasa, melindungi orang-orang yang beriman dari kejahatan musuh-musuhnya. Ada dua musuh bagi orang yang beriman. Pertama, musuh eksternal, musuh yang berada di luar dirinya. Yang kedua, musuh internal, musuh yang berada di dalam dirinya. Musuh eksternal yang berada di luar dirinya adalah iblis, adalah syaitan. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dulunya iblis ini adalah hamba Allah yang takwa. Subhanallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berada dalam deretan malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Subhanallah. Nah, kemudian iblis ini dikutuk oleh Allah karena apa? Karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak perintah Allah, yaitu perintah Allah untuk menghormat Adam. Kemudian istakbara, iblis sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Mengapa iblis dikutuk? Subhanallah. Karena dia memiliki iri, dengki kepada Adam. Dia diperintah untuk sujud, tetapi tidak mau karena iri dan dengki. Yaitu dia ingin sebenarnya menjadi khalifah. Nah, kalau diceritakan panjang. Tetapi kemudian Allah menciptakan Adam dan menjadikan Adam sebagai khalifah. Maka timbul iri, benci, hasud. Nah, yang kemudian mengantarkan dia kepada laknat dan kutukan Allah. Nah, saking bencinya, saking hasudnya kepada Adam dan kepada manusia, dia menerima kutukan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tapi dia mohon
kepada Allah, mohon izin kepada Allah dan bersumpah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Rabbi, wahai Tuhanku. Subhanallah, iblis sudah dikutuk masih memanggil Allah Tuhanku. Mana lebih durhaka dibanding dengan Fir'aun? Lebih durhaka Fir'aun. Mengapa? Karena Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Oh, itu Fir'aun. Tapi kalau iblis, nah sekalipun dia dikutuk, sekalipun dia divonis akan dimasukkan ke dalam api neraka, dia sadar bahwa dirinya adalah hamba. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku, karena engkau telah menvonis aku sebagai hambamu yang sesat dan mengutuk aku, subhanallah, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menjadikan segala kemaksiatan di muka bumi menjadi indah dalam pandangan manusia, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka manusia seluruhnya, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Siapa hamba-hamba Allah yang terpilih? Hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang menauhidkan Allah, hamba Allah yang tidak menyekutukan Allah, hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu hamba Allah yang terpilih, itu hamba Allah yang ikhlas. Itu yang tidak akan tersentuh oleh setan. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, di bulan Ramadan ini iblis tughallu, setan tughallu, dibelenggu. Dia tidak bisa melakukan aktivitasnya menggoda, menjerumuskan manusia. Dan ini rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal satu lagi musuh manusia, yaitu musuh yang ada di dalam dirinya, apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini otomatis akan dapat terkendali kalau puasanya dilaksanakan secara benar. Karena orang-orang yang melaksanakan puasa secara benar, seperti disampaikan tadi, dia adalah ikhlas, dia menauhidkan Allah, dia tidak menyekutukan Allah, dia melaksanakan apapun perintah Allah, seperti tergambar dari orang yang berpuasa. Masya Allah. Padahal itu makanannya, padahal itu miliknya. Tidak ada orang yang dapat melihat dia, tapi dia tetap tidak menyentuh makanan itu, minuman itu. Mengapa? Karena komitmennya menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu, Allah melihat dimanapun, kapanpun kita berada. Itu. Jadi puasa, nah, benteng bagi orang yang beriman, benteng dari musuh eksternal sudah jelas dijamin, tughallu fi syaitan. Nah, sedangkan untuk membentengi musuh yang ada di dalam diri, yaitu nafsu, dengan puasa yang benar, maka nafsunya akan terkendali. Apa yang terjadi? Maka yang akan terjadi adalah la'allakum tattaqun. Dia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, yaitu niatnya karena Allah, lalu kemudian puasanya seperti puasa Rasulullah. Maka insya Allah kita termasuk ke dalam firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, perintah puasa adalah perintah Allah, kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Dengan menaati Rasulullah, yaitu dengan mencontoh meneladani Rasulullah. Maka orang yang seperti ini
Nanti di akhiratnya kata Allah, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minadz nabiyyin. Mereka di akhiratnya tempatnya akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi oleh Allah karunia dan nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung. Mari kita gunakan sisa puasa kita dengan sebenar-benarnya. Anggap ini adalah puasa terakhir bagi kita. Subhanallah, subhanallah, sehingga kita dapat melaksanakannya secara benar dan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأصولهم وفروعهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتهجدنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.